dalam tangan dan angkutlah itu kepadamu. Jadi begini, Unirifa, nanti kalau belajar terkait dengan tabut perjanjian, apa itu sih isi tabut perjanjian itu, dan apa hukum daripada Injil tabut perjanjian itu, mengapa orang Israel tidak boleh sembarangan memegang tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu di dalam keyakinan orang Israel itu berbicara tentang kehadirannya Allah. Jadi artinya itu ketika mereka datang ke bait suci, di situ ada tempat khusus buat tabut perjanjian itu, dan itu tidak boleh dilihat dan tidak boleh dipegang oleh siapapun selain daripada imam besar. Artinya imam besar ini adalah orang yang kudus. Nah, ternyata di dalam Samuel pasal yang ke-6 ini nanti, coba nanti lihat di sana, ini adalah kisahnya ketika orang Filistin mencuri tabut perjanjian. Dan ketika orang Filistin mencuri tabut perjanjian, ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel pada saat itu mereka kena malapetaka. Dan setelah tabut perjanjian itu nanti dimiliki kembali, bahkan disimpan di satu tempat, maka itu memberkati orang Obed itu. Jadi artinya tabut perjanjian ini adalah tabut yang kudus, itu adalah tanda kehadiran Allah, dan itu sudah ada hukumnya, tidak boleh dipegang, tidak boleh pun apalagi dilihat, dan itu tidak boleh dipegang oleh umat biasa. Jangankan orang-orang seperti imam, tapi hanya imam besar yang bisa memegang itu. Tidak boleh orang lain, tidak boleh jemaat orang Israel sendiri. Itulah kenapa ketika mereka melihat tabut perjanjian itu, matilah mereka. Jadi itu sudah merupakan hukumnya Allah. Jadi ini bukan sewenang-wenang. Dan itu sepadan. Tunggu dulu. Sepadan menurut Anda? Oh, sepadan. Ini kalau gini, bentar, brother. Kalau Daud mengambil bini orang, menidurinya dan berzina, sementara sudah ditetapkan hukuman itu harus mati, digenapi sama pezina sendiri, tapi yang dihukum adalah anaknya, itu sepadan juga. Jadi maaf ya, nih Daud ngintip bini orang, ditiduri, lahir anak zina, lakinya dibunuh. Tuhan tidak bunuh Daud. Karena Tuhan mungkin, ya karena Daud akan jadi nenek moyang Tuhan, dia tidak dibunuh. Tapi ketika ada orang yang mengintip tabut Tuhan, mohon maaf ya, bukan bini orang lagi mandi yang diintip, tabut Tuhan yang diintip, Tuhan murka besar dan membunuh 70 orang, dan Anda bilang itu sepadan. Sementara Daud mengintip bini orang, ditiduri, yang dibunuh bukan Daud tetapi anak hasil zina Daud. Itu sudah sepadan. Begitu memang konsep kekristenan, memang begitu Tuhan kalian ya. Sudah? Oke. Jadi begini, nanti kita akan berbicara tentang konsep bagaimana Daud itu berbuat dosa dan dia mengintip istri daripada Uria. Itu nanti kita inilah. Nah, kita coba dulu selesaikan yang saya maksud ini dan tabut perjanjian ini. Artinya mengintip di sini, Unirifa, itu bukan mengintip seperti mengintip orang mandi di dalam tabut perjanjian ini, atau mengintip orang yang sedang mungkin melakukan sebuah kejahatan, tidak seperti itu. Tetapi mengintip tabut perjanjian di sini adalah melihat. Karena tabut dan itu tunggu dulu. Melihat aja dibunuh Tuhan. Tunggu dulu. Melihat doang dibunuh Tuhan. Ya, saya jelaskan. Tabut perjanjian itu, Ibu Nirva, itu bentuknya kotak. Bentuknya kotak. Dan ketika itu dilihat tabut perjanjian yang ada di dalam, itu tentunya memegang daripada kotak itu. Karena itu kan ketutup. Ada kerup di atas ininya. Di atas kotak itu. Nah, itu ada ditutup, dibuka, maka kamu ketika kamu mengintip atau mau melihat di dalam tabut perjanjian itu, maka kamu akan membuka daripada tabut. Berarti artinya dia menyentuh daripada tabut perjanjian itu ketika ada orang yang mau mengintip. Jadi itu kan sudah diberikan hukumnya oleh Allah, tidak boleh dipegang sebenarnya, karena itu adalah bukan hanya melambangkan, itu adalah sesuatu di mana tempat itu adalah tempat kehadiran Allah, itu adalah kekudusan Allah, tidak boleh
sentuh sembarangan orang-orang yang berdosa, sama seperti Musa. Kehadiran Allah itu adalah kekudusannya. Ketika Musa dipanggil oleh Allah di semak berduri, jangankan dia mendekat, bahkan ketika dia masuk di hadirat Allah di sekeliling itu, maka dia membuka tali kasurnya atau sepatunya. Tidak boleh, karena itu adalah kudus bagi Tuhan. Jadi hal yang semacam Ada beda loh brother, izin ya. Brother tuh beda, itu bukan menyentuh. Menyentuh itu juga dibunuh sama Tuhan, dan itu beda kisah. Kalau yang dibunuh Tuhan menyentuh tabut Tuhan itu ada di 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kalau ini itu 1 Samuel pasal 6 ayat 19, brother. Coba brother buka. Yang di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 19 ini dia sampai sentuh, brother. Dia cuman melihat doang. Nah, lihat ya, kalau saya bacakan 1 Samuel pasal 6 ayat 19. Dan dia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Melihat loh, bukan menyentuh loh. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Ya, rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Sangat dahsyat kemarahan Tuhan hanya karena dilihat bait tabut Tuhan. Nah, yang menyentuh juga ada, dibunuh Tuhan juga. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ya, ini saya bukakan. Kalau kita lihat pembunuhan yang kejam juga, karena itu pun dia nggak sengaja loh. Dia nggak sengaja tersentuh, dia teledor. Dibunuh Tuhan dengan sangat kejam. Saya bingung ini, katanya Tuhannya Maha Kasih tapi kok bisa begini. Nih, 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Giliran Daud ngintip bini orang nggak dibunuh. Ini agak bingung saya. Nih, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, 2 Raja-Raja, 2 Samuel, 2 Samuel, ya, 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Nah, dia memegang itu karena lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Aku gini loh ya. Tuhan membunuh karena seseorang teledor. Lalu Daud sengaja mengambil bini orang. Bahkan Tuhan sudah kasih Daud bini orang dulu. Kenapa Daud itu spesial diizinkan Tuhan berbuat dosa? Sementara si Uza ini teledor, gak sengaja kesentuh tabut Tuhan, dibunuh Tuhan. Kenapa orang Ben-Semet ini yang sekitar 72 orang ini hanya melihat tabut Tuhan, dibunuh Tuhan gitu loh. Jadi, dan Anda bilang itu sepadan. Jadi lebih besar dosa melihat tabut Tuhan ketimbang menggauli bini orang gitu. Sudah? Ya, silakan. Begini Unirifa, saya nggak tahu ya kalau ada di dalam konsep Islam itu terkait dengan bagaimana kita menguduskan tempatnya Allah atau seperti apa. Saya tidak paham. Tidak ada kami itu dibunuh. Kalau kami mengotori masjid nggak dibunuh. Ya, justru itu Unirifa, kami dan Kristen itu paham terkait dengan itu. Memang saya sepakat dengan Anda bahwa Allah Anda dengan Allah saya itu sangat berbeda dengan masalah seperti itu. Nah, jadi pasti beda banget. Nah, saya sepakat. Nah, begini Ibu Unirifa, ini saya punya kotak. Ini saya punya kotak. Saya kasih contoh ya ilustrasinya. Jadi di dalam kotak ini ada tabut perjanjian. Nah, di dalam kotak ini ada tabut perjanjian. Berbicara tentang ayat tadi di dalam 1 Samuel 6 ayat 19 itu berbicara tentang dia mengintip. Kalau dia mengintip isi di dalam ini, maka dia menyentuh bagian daripada kotak perjanjian ini, tabut perjanjian ini. Maka dia harus membuka dulu. Dan itu sangat berdosa membuka itu. Membuka itu ilustrasi yang saya berikan kepada Anda. Tabut perjanjian itu ada kotaknya, lalu ada di dalam hukum Taurat yang ke-10 itu. Itu isinya di dalam. Jadi ketika orang melihat di dalamnya, maka dia menyentuh. Nah, hukum Allah tidak boleh menyentuh karena ini adalah tempat kehadiran Allah. Ini adalah berbicara tentang kekudusan Allah. Dan di dalam iman imannya Yahudi dan iman Kristen memahami hal itu. Jadi kalau ada orang yang tersenggol pun dan itu tidak disengaja, maka dia akan mati.
Dibunuh Tuhan. tandanya bahwa Allah itu adalah kudus. Itulah yang saya paham, itu yang kami pahami terkait dengan iman kami. Nah, itu Dan Anda percaya itu Yesus? Wait. Anda percaya kalau itu Yesus? Loh, itu kan Allah, Yahweh. Yahweh itu kan di dalam dirinya itu sebelum dia menuzul jadi manusia atau mengambil rupa, dia dalam firman di dalam diri Allah. Oke. Udah, saya udah dapat jawabannya. Thank you. Berarti Oke, Anda nah. percaya ya Tuhan yang kejam itu adalah Yesus juga gitu di dalam sekaligus gitu. Itu tidak kejam. Itu tidak kejam Oh, terkecuali nggak kejam. Kalau Tidak. menyentuh tabut Tuhan nggak kejam, tapi mengambil Tidak. bini orang nggak dibunuh itu sekarang kita masuk di bini orang ya. Kita Ya, sekarang bini orang. Oke. Ya. Jadi 2 begini. Samuel pasal 12 ayat 7. Coba buka. Ya, saya sudah ini. Oke, begini. Terkait dengan bini orang, ini kan berbicara tentang pribadi siapa yang melakukannya. Oke ya. Itu tidak berbicara tentang kekudusan Allah seperti yang kita pahami tentang tabut perjanjian tadi. Itu harus dibedakan. Tunggu, Christian, dibedakan. bentar. Poin saya. Berarti lebih berharga kotak tadi daripada bini orang. Lebih berharga. Sangat lebih berharga daripada manusia-manusia itu. Sangat lebih berharga. Oh, gitu. Iya dong. Iya. Iya, Oke, karena oke. itu adalah tempat kehadiran Allah. Jangankan itu kota, bahkan saya katakan yang seperti ketemu dengan tempatnya Allah, tempatnya Allah ketika Allah memanggil Musa di semak berduri. Musa itu diminta untuk melepaskan kasutnya, untuk melepaskan sandalnya, karena dia masuk pada tempat kudusnya Allah. Demikian juga di dalam bayi suci nanti kamu harus pelajari, karena kalian kan percaya kepada Taurat tapi tidak pernah membaca Taurat, percaya kepada Injil tidak pernah membaca Injil, percaya kepada Zabur tidak pernah membaca Ya, Zabur. karena itu untuk Bani Israel sih. Sehingga itu yang membuat kita salah paham atau adanya perbedaan paham terkait dengan itu. Jadi bagi kami dan apa yang kami baca di dalam kitab suci kami, bahwa tempat kudus itu bukan sembarangan orang yang datang di dalam tempat kudus. Bahkan imam yang besar saja, sebelum dia masuk di situ dia harus mengorbankan dulu seekor kambing, seekor domba untuk bisa menguduskan dirinya, baru dia bisa masuk di dalam ruang maha kudus itu, dan itu hanya sekali dalam 1 tahun. Jadi ini yang dalam iman kekristenan dan juga iman Yahudi memahami cara seperti itu. Nah, berbicara tentang tadi kehidupan daripada dosa di Daud ketika dia mengintip, itu adalah dosa Daud. Itu tidak ada hubungannya dengan kekudusan Allah. Itu adalah Daud justru tidak taat kepada Allah. Ya, jadi poin yang saya dapat, brother, bahwa Anda tadi mengatakan justru kalau seandainya manusia melihat tabut Tuhan, sepadan dibunuh oleh Tuhan. Tuhan sangat murka sekali. Bahkan dia dibunuh. Bahkan yang teledor pun yang nggak sengaja kesentuh tabut Tuhan dibunuh sama Tuhan. Tapi giliran ada Daud yang sengaja mengambil istri orang, itu tidak dibunuh Tuhan karena tabut Tuhan lebih berharga daripada manusia. Benar. Sama sebagaimana dalam Ulangan 17:12 juga ya. Di Ulangan 17:12, bunuhlah manusia yang tidak mau mendengarkan perkataan imam. Benar. Wow. Apa masalahnya di situ? Iya, oke. Tidak ada. Biarkan netizen yang menilai. Bagi saya, kalau Tuhan yang Maha Kasih itu bukan Tuhan seperti ini. Mohon maaf, memang kita berbeda. Bukan berbicara tentang kasih ini. Ini yang disebutkan dengan ketika kita membaca. Itulah sebabnya kenapa saya katakan teman-teman, sebelum membuat suatu statement atau sebuah kesimpulan. Tunggu, saya tanya kita ini dulu. Yesus itu Maha Kasih nggak? Gini loh. Nirva, kalau Anda tadi kan sudah saya berikan waktu yang ini, jelas harus kamu memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan iman saya. Boleh. Oke, jadi saya sih berharap teman-teman khususnya Islam yang juga belum paham terkait dengan iman daripada Kristen, maka dia harus baca secara penuh tentang Taurat itu. Sama halnya nanti ketika saya juga membaca kitab suci Al-Quran, ketika hanya memotong ayat itu, maka saya melihat bahwa, oh itu kok seperti itu maknanya.
Tetapi saya berusaha untuk menjelaskan iman daripada saudara saya itu sesuai dengan apa yang ada dalam konteksnya. Demikian juga di dalam iman kami, seperti yang dipahami oleh Uniriva, itu tidak seperti Anda memahami bahwa oh kalau kasih maka kasih terus, tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi. Oh, tak nak Jadi tuh. Tapi itu yang adil tak? Tunggu dulu, Menurut Pak. Anda adil nggak? Tunggu Yaudah, dulu nih, yaudah. Pak. Jadi Oke. itulah yang membuat Anda yang tidak bisa menyeimbangkan antara di mana kekudusan Allah, di mana yang namanya kasih, di mana yang namanya keadilan. Jadi ini yang perlu harus dipahami ketika Menurut berbicara Anda adil nggak, brother? kekristenan. Kalau menurut Anda sendiri adil tidak? Jadi silakan, ini tadi saya sudah jawab ya. Jadi saya sudah jawab 1 Samuel 6 ayat yang ke-19. Saya sudah mengatakan di sana bahwa kata mengintip di situ adalah berbicara tentang di mana orang itu pasti membuka tabut perjanjian itu. Karena contohnya seperti ini. Karena di dalam tabut perjanjian itu ada di dalam tabut perjanjian itu ada di dalamnya hukum yang ke-10 itu. Lalu itulah yang membuat mereka mati. Karena kenapa? Jangankan mereka berusaha untuk mengintipnya, bahkan kesenggol saja itu akan membuat orang itu mati. Karena kenapa? Karena manusia yang menyenggol itu adalah manusia berdosa. Sedangkan tabut perjanjian Allah ini adalah tanda kehadiran Allah, dan itu tempat itu adalah kudus. Jadi tempat yang kudus tidak bisa disentuh oleh orang yang berdosa. Itu konsep kami. Sekarang kita kembali atau kita membahas ayat yang lain yang menjadi keberatan. Oke, yang lain. Silakan. Oke, jadi saya tetap sama ya. Saya di sini sedang berbicara tentang keadilan Tuhan. Menurut brother tadi sudah jelas dijawab bahwa menurut brother itu adil ketika orang nggak sengaja. Ingat ya teman-teman, tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan maka adil orang itu dibunuh. Tapi kalau ada orang sengaja, ada orang sengaja mengambil istri orang, menidurinya berzina, lalu punya anak dari situ, membunuh suaminya, itu tidak apa-apa, tidak dibunuh. Karena faktanya Daud tidak dibunuh. Dan itu adil ya brother, menurut brother. It's okay, nggak apa-apa, kita beda. Nah, di ayat selanjutnya Ulangan 17:12, coba dibaca. Itu sama itu. Saya juga luruskan ini. Jadi, apa yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu ketika dia menyenggol tabut perjanjian itu adalah konsekuensi dari kekudusan Allah, kekudusan daripada tabut perjanjian. Jadi dia melanggar kekudusan Allah itu dan dia mencoba menyentuh kekudusan Allah itu, karena Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, dan itu bukan tidak ada dasarnya, tetapi itu adalah hukum Allah. Itu adalah di mana Allah sudah memberitahukannya. Jadi itu ya, yang pertama. Kemudian terbicara tentang tadi dihubungkan dengan Daud, dengan dia mengintip, dengan dia mengambil istri orang itu tidak dibunuh oleh Allah, itu konteks yang lain, di mana ada konsekuensinya sendiri nanti ketika Daud melakukan dosa itu. Oke ya? Jadi ini tidak perlu kita mencoba menggiring sesuatu itu untuk memaksakan pandangan kami sebagai seorang Kristen. Enggak. Sorry. Saya tidak menggiring. Saya justru ingin tahu pendapat Anda secara personal. Ya, jangan menggiring ininya, karena kami punya... Saya salah nggak tadi itu? Saya salah nggak kira-kira tadi? Tadi itu. Oke, silakan kembali lagi untuk bertanya terkait dengan ayat berikutnya di mana? Coba Ulangan 17:12. Ulangan 17:12. Oke. Ulangan 17, sorry. Saya ini ya. Ulangan 17 nomor 12. Oke, silakan dibaca Uniriva. Ya, kita baca di sini. Ini topik kita hari ini sama, tapi ayatnya berbeda-beda. Cuman ini mempertanyakan keadilan Tuhannya teman Kristiani aja sih. Ulangan 17 nomor 12. Kalau kita lihat di situ, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam, ya,
yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Ya. Ya. Jadi di sini Tuhan membunuh orang yang tidak mau mendengarkan perkataan imam. Ya. Jadi kalau ada imam lagi bicara gitu tidak didengarkan, itu mati, dibunuh. Ya udah, nggak apa-apa. Itu Oke. Yesus, itu Tuhan kalian yang Tritunggal ya. Oke, sudah? Mm-mm. Oke. Coba dipahami ayat yang ke-8 ya. Saya coba baca ya. Ini harus ini adalah pengadilan tertinggi, di mana ini adalah sebuah aturan dari Allah, dan itu hak-haknya Allah dalam hal ini. Sama seperti halnya di dalam Al-Quran juga nanti ada hal-hal yang memang itu ditetapkan untuk si Muhammad, disampaikan kepada Muhammad, di mana bahwa perangilah orang-orang yang tidak seiman dengan Anda, dan itu hal-hal yang semacam itu kan juga ada di dalam Al-Quran. Itu kan Beda. Kalau ini beda. Kalau ini kan jangan ikuti kata imam. Artinya Uni Rifa, Beda dong, jauh banget bang. Kamu memahami iman orang lain dengan cara yang berbeda, tetapi kamu memaksakan kehendak. Enggak, saya kan bertanya. Saya bertanya, Anda jawab. Ya, Anda tuh sudah logical fallacy loh, brother. Pak dosen, Anda logical fallacy loh. Oke, saya jawab dulu ini ya. Iya, silakan dijawab. Tapi jangan logical fallacy, brother. Saya tidak pernah memaksakan paradigma saya loh. Bahkan saya tidak bawa paradigma saya di sini loh. Saya bertanya loh ayat ini gitu. Menganggap kamu di sini adalah logik yang fallacy itu. Loh, gini, di sini, brother. Tanya iman Kristen aja. Saya tidak mengatakan itu kepada Anda karena kenapa? Karena saya membicarakan tentang iman saya. Kamu hanya cukup bertanya di sini. Nah, oke, brother. Apa yang kamu tanyakan itu yang saya jawab. Itu. Nah, di ayat yang ke-8 untuk menjawab ayat yang ke-12 itu, di sini kita harus tahu konteksnya. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh membunuh. Oke ya, misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai. Ini kan berbicara tentang bagaimana cara memutuskan sebuah masalah perkara. Jika hal itu terkait dengan bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang-orang Lewi, itu yang menjadi hakim di sana sama mereka, dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Dari tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang diberitakan mereka kepadamu. Haruslah engkau berbuat, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataukah perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di antara orang Israel. Jadi konteksnya itu sudah jelas sekali. Jangankan hukum yang diberikan Allah ini kepada orang Israel, imam, hakim, bahkan di dalam pengadilan di Indonesia ini saja, kalau mereka memutuskan sebuah perkara, maka mereka berhak untuk melakukan apa saja. Artinya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Demikian halnya dilakukan oleh orang-orang Israel itu dan orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu hakim, imam, untuk menyelesaikan masalah. Jika ada misalnya pembunuhan di antara mereka, melukai di antara mereka, atau tuntut menuntut di antara mereka,
Jadi di ayat yang ke-12 itu adalah merupakan penegasan bahwa engkau tidak boleh melanggar atau tidak boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh imam itu atau hakim itu, karena itu adalah sudah keputusan Allah. Maka bagi siapa mereka yang melanggar atau yang tidak mau menuruti itu, maka Allah bertindak untuk mereka harus mati. Karena itulah caranya untuk menghapuskan dosa di antara orang Israel. Jadi bagi saya sah-sah saja dalam hal demikian. Ini adalah merupakan hukum, dan ini paralel dengan hukum yang ada di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Jadi Nggak ada lah, nggak ada negara yang nggak dengerin kata imam dibunuh tuh, nggak ada lah brother. Emang ada gitu negara yang kalau kita nggak dengerin kata imam tertinggi kita terus dibunuh? Itu namanya, coba ya, kalau presiden kita bilang saya mau begini terus kita nggak dengar terus kita dibunuh, oh udah di demo berjilid-jilid brother. Itu namanya melanggar hak asasi manusia itu. Kalau ada imam bicara terus tidak diikuti lalu dibunuh, ini bahaya banget loh kalau diterapkan di Indonesia loh. Nanti misalkannya kita punya presiden, dia ngomong apapun yang dia mau kita harus ikuti, wah dibunuh kita kalau nggak ikut, kan bahaya brother. Nggak apa-apa sih. Jadi gini ya, yang tadi saya sudah dengarkan, nggak, izin saya sudah dengarkan 3 hal ya. Pertama, mengintip tabut Tuhan dibunuh, bahkan Tuhan murka, 70 orang dimatikan Tuhan. Kedua, tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan dibunuh, dibantai Tuhan. Bahkan tegas Anda katakan manusia, bahkan tabut Tuhan lebih berharga ketimbang manusia. Kemudian tadi yang tidak mau mendengarkan perkataan imam langsung dibunuh, matikan. Jadi di sini tuh saya bingung, definisi kasihnya Yesus itu apa sih brother? Kasih hanya untuk orang-orang tertentu yang Yesus inginkan, atau kasih bagi orang-orang yang memang dia sukai dan dia pilih? Itu tidak adil sih kalau dalam pemikiran saya ya. Kecuali Tuhan, kan namanya Tuhan semesta alam ya. Tuhan semesta alam ini Tuhan yang harusnya kasihnya berimbang. Dia menyelamatkan semua orang. Tapi dia lebih mementingkan tabutnya ketimbang manusia sendiri. Dia apa nggak tahu kalau manusia itu bisa juga teledor. Masa manusia nggak sengaja kesentuh tabut langsung dimatikan sama dia? Ini kan Tuhan yang bertentangan dengan Tuhan hukum kasih gitu loh. Nah makanya tadi pertama saya bertanya, apakah Tuhan yang dalam perjanjian lama ini adalah Yesus? Anda menjawab bahwa itu adalah juga di dalam diri Tuhan itu ada Yesus. Maka ini ada kaitannya dengan Yesus. Nah ketika dia jadi manusia, dia bahkan mengampuni pembunuh manusia seperti Paulus yang membunuh Stefanus, tidak apa-apa. Lagi-lagi nyawa manusia seolah tidak berharga di hadapan Tuhan brother. Ya, jadi saya hanya bertanya tentang definisi adilnya Tuhan Anda itu seperti apa sih? Kalau Tuhan saya adilnya begini, memberi hukum para penjahat, menyelamatkan orang benar, bukan membunuh orang benar demi penjahat, lalu membunuh orang yang teledor nggak sengaja demi menyelamatkan tabutnya, tapi membiarkan penjina seperti Daud yang ngambil bini orang, membunuh suaminya, tapi yang dibunuh bukan Daudnya, tetapi yang dibunuh anak hasil jinanya gitu loh. Seolah-olah perempuan yang dinikahi oleh Daud itu tidak berharga bagi Tuhan. Kemudian anak yang dihasilkan hasil zina itu enggak ada, dia enggak tahu apa-apa gitu loh, tapi dibunuh sama Tuhan hanya karena kelakuan dari Daud. Daudnya yang menikmati persenggamaan gitu loh. Kok Daudnya dibiarkan hidup? Khawatir saya mungkin karena Tuhan akan punya nenek moyang Daud, ini calon nenek moyang Tuhan ya. Jadi makanya Daud tidak dibunuh. Yehuda dengan Tamar atau tidak? Yehuda dengan Tamar itu berzina loh. Itu masih full menantu loh, bukan bercerai loh. Seperti Zainab itu bercerai, anak angkat loh bercerai. Tapi Yehuda dengan Tamar itu berzina masih jadi menantu. Karena dia mati, si Er itu lakinya. Habis itu diberikan kepada Onan. Yehuda dengan Tamar itu berzina. Yehudanya dibunuh Tuhan atau enggak? Tapi di imamat kita tahu, yang berzina itulah yang harus mati gitu loh. Maka saya bingung. Satu, tidak ada konsistensi hukum bagi Tuhan Anda. Dia perintahkan yang berzina harus mati, tapi dia biarkan Daud hidup, dia biarkan Yehuda hidup. Bahkan Ibrahim yang punya gundik, tahu kan gundik itu kan berzina brother, bukan suami istri kan. Abraham itu punya gundik di kitab Anda, tapi tidak dibunuh Tuhan loh. Dan lagi-lagi perzinahan seolah-olah lebih mulia perzinahan ketimbang menyentuh tabut Tuhan gitu loh. Tapi ketika ada orang menyentuh tabut Tuhan, dibunuh dengan semurka-murkanya Tuhan. Seolah kayak, Anda tahu tidak, ini kalau saya dipegang barang saya ya, saya ngamuk banget gitu loh. Tapi ketika bini orang diambil, dia Tuhan
Yang dibunuh bukan Daudnya gitu. Makanya saya, beginikah keadilan dalam iman Kristiani? Silakan dijawab, brother. Oke, jadi begini, Nirifa, selalu Ibu Nirifa permasalahkan atau gugat masalah tabut perjanjian Allah, dan itu kamu samakan dengan barang Anda. Kalau barang Anda semua KW, Nirifa. Jadi maupun disentuh siapa saja, itu terserah, karena Ibu Nirifa tidak bisa untuk memberikan suatu kepastian untuk, wah ini saya kalau dipegang barang saya ini akan menjadi membuat orang jadi takut. Tidak seperti itu, karena barang kamu semua KW dan itu tidak kudus. Itu semua penuh dengan dosa. Itu tandanya, itu artinya bahwa kamu tidak bisa membandingkan antara barangmu dengan tabut perjanjian Allah. Bahkan saya katakan, barang yang kamu samakan dengan barangmu, dengan tabut perjanjian, itu bagi saya itu sangat hina di hadapan tabut perjanjian itu. Karena barangmu semua KW, barangmu itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Jadi itu yang sebabnya Tuhan tadi, bahwa kehadiran Allah itu, tunggu dulu dong, panjang sekali tadi Bu Nirifa saya kasih waktu. Saya ini brother, sorry. Saya ini tidak mau diskusi yang ngotot-ngototan. Kalau kamu pun punya pemikiran seperti itu, seperti apa kamu terjemahkan Alkitab, seperti apa yang kamu pahami, itu tidak ada masalah bagi saya. Tetapi saya harus juga menyampaikan apa yang kami pahami. Jadi saya dan apa yang saya baca di dalam Alkitab, bahwa tabut perjanjian itu adalah kehadiran Allah dan itu adalah kekudusan Allah, maka itu lebih berharga daripada semua manusia di dunia ini. Saya mau katakan itu, bahkan saya aja itu lebih berharga tabut perjanjian itu daripada hidup saya ini. Karena kamu tidak paham apa itu perjanjian atau tabut perjanjian itu. Itu adalah tabut perjanjian yang maha kudus, yang tidak bisa disentuh oleh siapa saja. Bahkan Daud saja itu tidak berani, itu tidak boleh sembarangan. Ketika pun diangkat tabut perjanjian itu, ketika dicuri oleh orang Filistin, itu ada acara, ada sebuah pengorbanan yang mereka harus lakukan. Itu tidak main-main terkait dengan tabut perjanjian itu. Dan itu adalah tanda kehadiran Allah, di mana Allah ada di situ. Jadi jangan samakan tabut perjanjian itu dengan barang-barang harammu, dengan barang-barang menjijikanmu, dengan barang-barang yang KW-mu. Tidak bisa seperti itu. Itu yang kami pahami. Nah, kemudian terkait dengan nanti keberatan kamu mengatakan bahwa kenapa ketika Daud berbuat dosa, kenapa nggak dibunuh oleh Allah? Iya toh, itu kan urusannya Allah sebenarnya. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak bisa disandingkan dengan perbuatan orang yang menyenggol tabut perjanjian itu atau yang mengintip tabut perjanjian itu. Karena meskipun nanti juga kamu merasa benar terkait dengan pendapatmu, tetapi kita akan melihat nanti apa konsekuensi daripada perbuatan dosa daripada si Daud ini. Karena kenapa? Karena anak yang dia hasilkan dari perzinahan itu adalah anak yang dia sayangi, maka itulah yang Allah ambil. Jadi cukup bagi dia sebenarnya, kalau kamu melihat nanti bagaimana dia merasa kecewa, merasa sedih, dan sampai dia berpuasa 10 hari karena meninggalnya anaknya itu. Dan kita nanti lihat bagaimana dia juga menyesal di hadapan Allah ketika dia sudah melakukan perbuatan itu. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu kami anggap sebagai sesuatu yang benar. Tidak, itu adalah dosa dosa Daud yang paling tidak dibenarkan di hadapan Allah. Itu. Jadi terserah mau menafsirkan apa saja, tetapi apa yang saya katakan tadi, janganlah disandingkan tindakan
pelanggaran terhadap perjanjian atau tabut perjanjian itu dengan yang dilakukan oleh Daud itu. Jadi saya sih berharap dibaca dulu konteksnya, seperti tadi kita belajar terkait dengan yang di Samuel tadi ya. Saya nggak tahu tadi di mana yang kamu ini. Jadi dibaca 2 lagi. Samuel pasal 6 ayat 6, brother. Di situ Uza itu adalah Ya, 2 jadi Samuel gini. itu silakan Uza, nanti dibaca ya. lagi tentang itu Ya. pengadilan. Lah, Bukan, itu bukan. nanti coba 2 dibaca Samuel bukan 2 Samuel pasal 6 ayat 6 itu adalah tentang cerita Uza. Uza itu adalah hamba Tuhan yang baik. yang Dia nggak tadi ya. sengaja. Dia tergelincir, dia nggak sengaja, dia nggak sengaja. Sudah selesai. Tunggu dulu, Bu. Sudah selesai 2 topik ya. Berarti kita sudah selesaikan tadi untuk tabut perjanjian sama imam tadi ya. Sama-sama, ya. Yang pertama tadi kan tentang tabut. Sekarang apa Yang lagi? di Yesaya 14:21, Yesaya 14:21. Saya 14:21. Tapi 21. semua jawaban Anda ini kesimpulannya Tuhan Anda adil menurut Anda ya. Terserah kamu mau menerjemahkan apa, tetapi Enggak, semua jawab. bukan. Enggak, menurut Anda adil ya itu ya. Adil, Menurut Anda adil. Semuanya adil, oke. Semuanya Adil ya, yaudah, enggak apa-apa. Oke, Yesaya 14:21 ini juga adil ya. Coba, Yesaya 14:21 ini adil ayat enggak? 21. Iya. 4. Oh, Yesaya 14 ya? Ya. Ya, oke. 14 ayat 21. Ya, silakan. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ya. Kalau di ayat T-nya, siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anaknya. Jadi Ya. anak-anak kecil dibantai oleh Tuhan karena dosa nenek moyang, dan itu adil ya. Adil. Oke. Anak Anda dibunuh yang belum berdosa itu karena kedosa Anda, itu adil ya. Adil. Kalau Adil, Allah oke. Oke, saya kasih penjelasannya ya. Ini kalau nanti baca konteks ini adalah berbicara tentang Raja Babel. Oke ya. Di mana berbicara bagaimana orang Israel pada saat itu diperbudak di Babel. Oke ya. Jadi sebagai umat pilihan, orang pilihan yang dipilih oleh Allah secara khusus, ketika ada umatnya yang diganggu oleh orang atau yang memperbudak mereka, maka cara untuk keluar mereka dari situ adalah Allah mengizinkan mereka untuk membinasakan semua daripada keturunan Babel itu. Sama dengan halnya, apakah kita ketika ada penjajah, maka apakah boleh kita membunuhnya? Apakah boleh kita memerangi mereka? Tentu boleh dong. Ini adil sekali. Karena apalagi umat ini adalah umat pilihan. Bayi, brother, bayi, anak kecil, brother, bukan penjajah. Jangan samakan bayi sama penjajah lah, brother. Penjajah mah orang gede, jahat. Bayi. Karena Anak kecil. keturunannya mereka itulah yang akan kembali untuk menjajah. Karena kenapa? Pada saat itu yang disebutkan dengan sistem kerajaan, maka orang-orang yang berkuasa pada saat itu yang menggantikan, keturunannya yang menggantikan. Maka untuk menghapuskan semuanya itu harus juga anak-anaknya dihapuskan. Karena kenapa? Karena tidak berhak nanti orang di luar pada itu yang akan menjadi raja. Karena kenapa? Karena sistem raja. Berarti di Indonesia ini kalau ada keturunan penjajah boleh dibunuh. Indonesia, karena sebelum Indonesia pun bersatu ini ada juga sistem raja yang ini sebelumnya. Tetapi kan kita kan bukan ini. Jadi begini, Unirifa, jangan mengambil sebuah dalil-dalil yang tidak relevan. Jadi saya sedang menjelaskan konsep seperti apa yang dipahami di sini. Jadi kalau kamu memaksakan meneliti bagaimana raja, bagaimana presiden saat ini, bagaimana, kan kamu nggak tahu bagaimana historis negara kita ini pun kamu nggak paham. Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal itu? Bahkan kehidupan kamu sehari-hari aja kamu tidak bisa membayangkan, menyandingkan apa masalah-masalah seperti ini. Jadi itu yang saya katakan tadi, kalau kamu baca itu satu ayat, maka itu akan hancur semua ininya. Pengertian kamu. Maka saya katakan, bacalah pasal 14 itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, karena itu 32 ayat untuk bisa menentukan apa yang dimaksudkan di sana. Dan di situ adalah berbicara konteks terhadap orang-orang Babel atau raja-raja Babel.
Jadi itu tidak bisa kita memahami dengan cara kamu yang seperti itu. Enggak, aku tuh gini loh, brother, santai dong, relax dong. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ya beginilah keadilannya Tuhannya kalian, anak kecil dibantai, orang yang nggak sengaja sentuh takbut Tuhan dibunuh, sementara orang ngambil bini orang enggak. Benar. Dan bahkan ya, saya juga baca di kitab Anda itu, memang itu kenapa anak kecil. Sudah, berarti ini yang ketiga sudah selesai ya. Berarti pertanyaan. Ya udah, saya cuma butuh jawaban. Kalau menurut kalian Kristen ini adil. Saya jawab, maupun kamu sepakat silahkan saja. Saya memberikan jawaban sesuai. Saya bukan sepakat nggak sepakat. Segini, sepakat saya sepakat terserah kamu. Brother, pertanyaan keempat. My brother, gini loh my brother. Saya di sini tuh bukan sepakat atau tidak. Gini Uni Rifa, ini saya banyak juga yang di bawah. Saya memberikan 5 pertanyaan untuk Anda, maka silakan. Sudah selesai juga. Ini pertanyaan keempat, silakan. Nanti ke pertanyaan kelima kamu selesaikan. Setelah itu kita tolong supaya gantian dengan orang lain. Saya bukan tidak ini boleh, ya. Besok juga boleh. Silakan. Boleh. Pertanyaan coba keempat. Buka Nahum pasal 3 ayat 5, coba buka. Nahum pasal 3 ayat keempat. Ya, silakan Bu Rifa. Ya, saya agak sedikit apa ya, kan gimana ya, mau malu saya mengatakannya sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Malu saya mengatakannya, tapi nggak apa-apa. Ya, silakan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Nahum pasal 3 ayat 5. Ayat 5. Ya. Malu saya mengatakannya, tapi nggak apa-apa lah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Maaf. Ini kok Tuhan buka celana dalam diliatin ke orang-orang, maksudnya gimana ini, brother? Oke, sudah? Ketawa dia, lucu ya. Lucu. Iya. Lucu emang. Oke, sudah? Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi gini Uni Rifa. Iya. Mulai dari pasal 3 itu, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-19, itu berbicara tentang konteks terkait dengan hukuman atas Niniwe. Oke ya. Jadi ini dibuka celana dalamnya. Tunggu dulu dong. Kamu belum. Dulu. Saya nanti akan. Iya. Oke, saya mute. Oke, gitu dong. Oke, ini adalah berbicara tentang kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini nanti adalah kota yang dimana Yunus disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kabar itu kepada mereka. Jadi, yang di sini adalah merupakan peringatan bagi orang Niniwe, di mana orang Niniwe ini adalah orang-orang yang kejam, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Oke ya, itulah sebabnya kenapa mereka ini diberikan pesan oleh Tuhan atau diberikan peringatan oleh Tuhan, dan nanti itu diutusnya si Yunus untuk datang memberitakan kabar ini kepada mereka. Jadi inilah hukuman bagi mereka kalau mereka tidak bertobat. Oke ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Niniwe itu ketika mereka menghajar orang-orang orang-orang Israel yang di utara, itu kalau mereka membunuh orang mengkuliti. Nah, sampai seperti itu. Nah, itulah sebabnya Allah itu memperingatkan mereka melalui nanti Yunus. Tetapi nanti coba lihat di situ, Yunus kan tidak datang ke sana ya. Atas dasar apa? Karena atas dasar sakit hatinya kepada orang-orang yang Niniwe itu, sampai seperti itu. Jadi pada akhirnya hukuman yang sudah dikatakan ini, atau artinya peringatan ini tidak sampai mereka seperti itu, karena mereka bertobat. Kenapa orang-orang Niniwe diberikan kesempatan oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal tangan kanan dan tangan kiri. Artinya tidak mengenal kebenaran
mana yang baik dan mana yang buruk, dan itulah cara Allah untuk membuat mereka bertobat. Sampai nanti kalau lihat di kitab Yunus, di situ nanti Yunus, coba nanti dibuka ya. Kitab Yunus nanti kamu baca, di situ nanti bahkan ketika orang Niniwe memberikan pesan itu, mendengarkan pesan itu dari Yunus, maka bahkan mereka berpuasa sampai mereka binatang mereka pun berpuasa. Jadi ini adalah peringatan bagi untuk orang Niniwe. Jadi kalau mereka tidak bertobat, ya diperlakukan seperti itu. Tetapi kamu harus paham, kalau yang dimaksudkan yang di ayat yang ke-5 tadi, dia mengatakan, lihat akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Jadi bukan berarti Allah langsung memberikan tangannya untuk melakukan seperti itu seandainya itu tidak mereka bertobat. Seandainya, kan ini kan sebuah peringatan aja kepada mereka. Dan tapi benar kan dibuka celananya itu? Tunggu dulu dong. Oh, iya. Ini memang harus dijelaskan dengan ini. Jadi inilah cara Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Tetapi bukan Tuhan, kalau saya pahami di sini, itu bukan Tuhan langsung ini, tetapi ini adalah melalui nanti tangan orang yang nanti akan juga mempermalukan mereka. Maksudnya tunggu, Tuhan pakai tangan orang lain buka celana dalam orang. Maksudnya gimana ini? Tapi kan ini kan nggak terjadi. Tapi bukan seperti itu cara main, bukan seperti itu cara untuk memahami ayat itu. Tapi nggak seperti literal seperti yang Anda pahami. Itu kan hanya untuk saudara memahaminya itu secara literal supaya sikap Tuhan itu seperti itu. Kalau itu nanti kejadiannya, maka kamu akan kesusahan dalam ayat-ayat kitab sucimu. Jadi tidak perlu sebenarnya dipahami seperti yang Anda pahami, karena itu pun juga hanya berupa peringatan kok. Itu hanya berupa peringatan kepada mereka, dan itu tidak sampai terjadi karena orang Niniwe pada kenyataannya mereka bertobat. Dan nanti coba baca di dalam kitab Yunus itu sudah di pasal 1 sampai pasal 4 sampai mereka bertobat, kan begitu. Itu peringatan. Jadi ya sudah, tidak masalah hal seperti itu. Tapi ketika kamu mau memahami dengan yang lain, ya silahkan. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Oke, pertanyaan yang kelima, silakan. Terakhir ya. Ya. Nah, ini tadi saya tentang keadilan Tuhan ya, teman-teman. Saya bukan saya tidak mau menyimpulkan, tapi saya mau mendapatkan konklusi aja. Tadi saudara kita sudah menjelaskan bahwa memang Tuhan mereka itu menurut mereka adilnya begitu. Kalau Yehuda berzina, Daud berzina tidak dibunuh. Tapi ya, jangan diulang seperti itu. Jangan diulang seperti itu. Tapi kan betul kan? Tapi kan memang Daud sama Yehuda nggak dibunuh. Penjelasan saya enggak seperti itu. Sudah gimana? Penjelasannya gimana? Coba. Saya mute. Ayo silakan kamu ini. Silakan kamu ini pertanyaan yang ke ini. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi kalau Daud berzina, ya, jadi kalau Daud berzina itu nggak dibunuh. Rifa, debat lagi Rifa sama saya Rifa. Iya, kita bahas tentang agama lendir ya, kiamat ya. Betul, sama saya ya. Iya, tenang, sabar dulu dong. Jangan kabur ya kamu ya. Kiamat, kenapa sih saya lagi ngomong loh, punya adab dong. Walaupun DPO, tapi setidaknya masuk di komal orang punya adab dong. Turunkan dulu dong, Christian. Saya belum selesai dong. Ini ganggu banget sih orang. Mentang-mentang DPO loh. Ini loh, nanti kamu jawab itu Tuhan buka celana dalam itu. Buktinya mana? Kenapa kok ini Tuhan buka celana dalam ini? Ini buktinya, ini buktinya. Ya udah ini buktinya. Bukti ada ini Tuhan buka celana dalam. Ini loh, nah ini nih. Loh, aduh ini kok malah panik kok kiamat kok yang ngobrol sama saya Christian kok kiamat yang panik sih. Kang Tusbol diam dulu dong. Oh ya udah saya diam deh Christian. Saya diam dulu ya Christian. Anda punya hak atas rumah Anda, saya diamkan Anda. Jual dirinya ke banyak orang Islam. Bukan seperti itu diskusinya. Gini loh teman-teman. Makanya turunin dong. Ini loh, turunin dulu dong dia. Biar selesai satu pertanyaan terakhir. Naikin nanti dengan saya.
Iya, nanti nih Tuhan buka celana dalam lagi. Jadi ada 3 ayat Tuhan buka celana dalam ya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluanmu kiamat ya di depan mata para kekasihmu kiamat. Siapa? Kekasihmu siapa? Kasihmu Elia bukan? Kasihmu Elia bukan? Ini Tuhan Kristus. Loh, saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong loh. Christian, saya diam dulu ya. Soalnya nih orang kalau PCS emang PCS Tuhanmu loh. Ini nih. Oke, ini Tuhanmu loh. Ini saya kasih Tuhanmu dulu ya. Nih, kita kasih Tuhanmu dulu datanya. Tuhanmu juga PCS loh. Tuhanmu itu juga PCS loh. Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu kalau Tuhanmu PCS? Kok Pak? Ini loh Tuhan PCS loh. Ini Tuhan PCS loh. Yesus juga korban pelecehan kamu. Dianu dia iki loh, Tuhanmu loh dianu loh. Jadi kamu jangan nuduh-nuduh saya PCS. Tuhanmu aja dibukilin kok. The conversation yuk kiamat. Ya? Unirifa. Ya makanya turunin si kiamat. Tadi kita santai kok. Ini orang nggak tahu kalau Tuhannya kalian tuh kena korban tusbol juga. Nggak usah ditanggapi dulu. Ya gimana saya mau bicara? Saya mau bicara, kan saya belum selesai. Oke, itu di mute dulu. Ya. Saya nggak pernah mute kalian loh ya, tapi mute diri sendiri loh ya. Udah belum? Nggak, udah belum. Saya belum. Udah ya. Saya tidak suka mengeluarkan data-data yang tidak valid ya. Jangan nanti itu dijadikan sebagai itu kelihatan seperti orang yang tidak berpendidikan. Iya kan, ini kan valid ini brother. Anda kan tahu kalau ini valid. The conversation Yesus juga korban. Ini kan analisa orang. Itu valid Nggak, nanti. ini kalau Anda tidak terima enggak apa-apa. Anda saja tadi bicara saya bilang. Jangan Ya mengeluarkan. udah ditolak aja. Ini terakhir nih, saya mau kasih data lagi nih. Boleh bertanya lagi nggak nih? Kalau Gimana? kalian seperti itu cara diskusinya, ini bukan bukan buku-buku yang kalian. Saya nggak tahu ya kalau di dalam Islam membahas terkait dengan kitab suci itu boleh-boleh saja sembarangan seperti itu. Tetapi saya di sini tidak seperti itu cara memahaminya. Karena apa yang Nggak, ini pertanyaan terakhir boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Nanti saya nggak terlalu senang karena Nggak, nanti saya sama kiamat aja, brother. Anda tenang aja. Saya tidak suka seperti diskusi-diskusi yang hanya copot-copot lalu. Ye. Karena yang berhak Kan di sini adalah di sini kan yang menjelaskan kan Anda, brother. Yang menjelaskan kan Anda. Tunggu dulu dong. Masa kamu yang Oh yaudahlah. Masa sih oposisi? Jadi gini loh, teman-teman. Saya ini mencoba menghargai kalian untuk ini. Jadi kita diskusi yang fair saja. Saya tahu apa yang kalian lakukan itu sebelum saya buka kembali itu pertanyaan kalian. Ya Anda naikin DPO di sini ya gimana mau tenang orang saya dari tadi dengan Anda santai kok. Gini dulu nih Rifa, kamu mengatakan juga DPO pun itu pun juga belum terbukti. DPO seperti apa yang kamu maksud? Iya, intinya dia memang daftar pencarian orang. Orang itu kan orang kan manusia kan banyak nyari dia ini. Ya. Kok malah ngebahas daftar pencarian orang itu emang dia dicari sama orang-orang kok. Kamu itu gimana sih? Fitnah mencemarkan nama baik orang. Kok mencemar nama? Emang dia punya nama baik gitu mencemar? Emang ini orang punya nama baik. PCS ya kayak kamu. Udah. Ya saya nggak pernah di. Iya, saya enggak pernah dilecehkan gini loh. Iya, saya enggak pernah dilecehkan gini. Saya enggak pernah dilecehkan gini. Saya enggak pernah dianu gini, saya enggak pernah. Saya enggak pernah dilecehkan gini, saya enggak pernah ya. Ini loh, kalian aja Tuhannya aja dilecehkan, kalian ketawa tepuk tangan kok. Lah, buktinya loh, Tuhan kalian suka ketelanjangan. Loh, Tuhan suka telanjang kok nih. Lihat celana dalam aja dibukain sama Tuhan. Tuhan seneng kok. Tuhanmu seneng kalau ada perempuan-perempuan PCS. Tuhanmu seneng loh. Bahkan Tuhanmu mendahulukan pesundal masuk surga. Tuhanmu mendahulukan kalau masuk surga Kristen itu harus jadi pesundal dulu. Makanya kalau seandainya seluruh manusia perempuan telanjang, Tuhanmu seneng banget loh. Lah ya gimana ini? Saya kan ngomong sama Anda naikin dia. Ya udah saya tanggapin. Di sini kan jelas ini Tuhanmu suka telanjang nih. Kiamat Tuhanmu suruh ya saya telanjang 3 tahun ini. Pada waktu itu Mas kiamat
Mas Kiamat kena pelanggaran. Ya udah dilanjutkan. Pergilah dan buka. Tunggu dulu, Mas Kiamat. Pakai akun yang lainnya. Lalu Gimana? ia pun berbuat demikian. Maka ini saya mau ngasih tahu si Kiamat. PCS itu kan orang-orang yang video call seks. Hah? Unirifa, kamu tidak Udah, puas dengan terima kasih ya. Udah, terima kasih. Sudah. Jangan digituin lah. Sudah kan sudah. Oke, kamu itu juga. Ya makanya kurang Anda yang naikin ini. Kiamat kok. Anda naikin Kiamat. Kalau kamu itu perbudikan. Ya makanya jangan dinaikin Kiamat. Kalau pengen damai, udah tahu dia Saya rusuh. udah naikin dia. Dah ya. Moderator saya yang naikin dia itu kan. Lah ya Anda punya otoritas kok. Nah kan? Ya, saya pendiam. Nah, ini nih laki. Diam. Tuhanmu suka nggak sama telanjang, Kiamat? Kiamat, Tuhanmu senang nggak sama ketelanjangan? Kamu kalau mau debat sama saya, Nggak. debat. Ini lu. Ya udah, kamu debat Iya aja. ini lo. Udah, Saya terakhir saya ini. Saya mute lah. Ini Udah, pertanyaan cukup. terakhir lo. Saya mute ya. Saya sudah cukup ini ya, bersabar ya. Saya Pertanyaan sudah- terakhir lo. Tapi saya pertanyaan terakhir tadi. Ya udah, kamu tanya aja silakan. Habis itu kita debat. Gitu aja sudah. Loh, saya lagi ngomong sama Christian kok. Ini saya nunjukin. Iya, ini kan saya Kata mute si nih. Kiamat Saya mute kan ya. Tuhan Silakan itu. lanjutkan Gimana pendapat. sih ini ngomong? Silakan. Ini Rifat, coba tanya yang terakhir kalinya, yang kelima nanti kalian Iya. debat tidak masalah. Tidak debat nanti tidak masalah bagi Iya. saya. Ya, Ini kan coba saya lagi nunjukin data, host. kamu lanjut dengan saya atau lanjut dengan Kiamat? Ya kan dengan Anda masih ada terakhir kali. Ya makanya selesaikan Nah, dulu itu oke. nanti baru diskusi Nah. sama Kiamat ya. Oke. Oke. Sekarang gini, saya mau nanya, kenapa Tuhan kalian tuh seneng banget ketelanjangan? Ya, Tunggu dulu, tidak pertama. ada ketelanjangan. Aduh. Tunggu dulu ya, saya berapa itu? Ya saya 20 nomor 2. Tuhan kalian suka telanjang, Ya, suka ketelanjangan. Ketelanjangan di sana belum tentu itu berbicara tentang ketelanjangan seperti yang kamu pahami. Ya, bacalah dulu, bacalah. Ya saya 22 itu, bacalah. Ya baca dulu, host. Baca dulu, host. Ya ampun. Silakan ya. 90 ya. Hmm. Gimana tadi itu Ya berapa? saya 20. Ya saya 20. Ya Ya. saya 20 nomor 2. Nomor 2, oke. Iya. Silakan baca. Saya baca yang pertama. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu menerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda alamat terhadap Mesir. Tuhan kok nggak izinin pakai koteka gitu loh. Maksudnya minimal pakai daun gitu loh. Kan kasihan Yesaya gondal gandul gitu. 3 tahun. Si Kiamat kalau lihat Yesaya pada waktu itu mungkin nggak dipakai lah. Oke. Saya. Untung nggak jumpa sama Kiamat ya saya waktu itu ya kan? Nggak sempat jumpa. Di Christian ketawa dia. Muhammad ini dong. Christian ketawa dia. Ketawanya loh, kan Nur Tunggu Muhammad. dulu Mas Kiamat, tunggu dulu Mas Kiamat. Biarkan mereka ini, biarkan mereka ketawa. Oke, sudah. Udah. Gua tuh kasihan ya saya masuk angin 3 tahun lo brother, jembutnya kelihatan. Oke, terima kasih Uni Rifa. Terima kasih atas Iya. Iya brother. diskusinya. Iya Oke, brother, begini. iya brother. Jadi ya wajar-wajar lah kalau kalian caranya diskusi seperti itu. Saya nggak bermasalah ya. Oke. Jadi begini Uni Rifa, jelas di sini ya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan itu tidak ada masalah bagi kami. Ketika Uni Rifa memahami bahwa telanjang itu tidak punya pakai kolor atau seperti apa, itu terserah Uni Rifa. Tetapi saya hanya menyampaikan sebuah hal bahwa
untuk membaca sebuah kisah, membaca sebuah narasi, tentu juga kita memahami dengan cara yang berbeda. Hal yang sama juga nanti saya bisa memahami hal itu di dalam kitab sucimu. Tetapi saya mau jelaskan apa yang dinyatakan oleh kebenaran di sini. Jadi di situ dikatakan, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Jadi kata telanjang di sini, kalau lihat nanti dalam tradisi orang-orang Yahudi, itu tidak berarti semua pakaian itu ditanggalkan. Tidak seperti itu, teman. Nanti kalau kamu lihat di dalam tradisi India itu, ketika mereka pun beribadah, kan itu nanti ditanggalkan bajunya atau ini. Tapi itu tidak dipahami telanjang bulat, tidak seperti itu. Atau di dalam Islam juga, ketika kita berbicara mau datang ke ke Ka'bah, kan juga kan tidak menggunakan hal-hal yang khusus kan, tapi juga kita tidak nggak telanjang lah, itu namanya nggak telanjang, gimana sih? Tunggu dulu. Jadi telanjang bulat itu tidak seperti itu, tidak telanjang bulat seperti yang kamu pahami. Tapi kalau kamu memahaminya sampai di situ, ya sah-sah saja kamu, karena itu kamu bukan beriman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, sama halnya ketika juga kami memahami bagaimana kalian ketika ke Ka'bah sana itu hanya setengah tiang dan juga tidak menggunakan ini di dalam, bagaimana hal yang semacam itu, dan itu juga kita bisa memahami bahwa itu adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah kita. Tetapi hal yang sama juga di dalam Yesaya ini tidak telanjang seperti yang kamu pahami. Selain daripada itu nanti, ya silakanlah Anda untuk menafsirkannya. Tetapi tentunya penafsiran itu, kalau kamu katakan itu adalah telanjang bulat seperti yang kamu pahami, tentunya ada data-datanya. Dan di sini tidak dikatakan telanjang seperti yang Anda pahami. Oke ya, jadi itu aja untuk jawaban saya. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Saya pengennya kita bahas agama lendir sekarang. Ya, baik. Boleh. Ya. Oke, temanya itu kan bukan berbicara tentang agama lendir. Itu kalian kalau Enggak, ini ajaran lendir. Ajaran Jangan- lendir ya. Saya bilang ajaran lendir. Agama yang mengajarkan untuk Ya, hidup papa bawa on the sky tanpa pernikahan. Gitu. Yuk kita cepet mulai aja. Saya udah nggak sabar nih. Tunggu dulu. Membantu Islam. Kalian bisa ngomong bagaimana saja dalam komal yang lain, tetapi jangan di sini. Oke ya, kalian harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga sikap dengan cara yang lebih teratur ya. Oke ya, karena ini ada banyak teman-teman saya dosen juga yang menonton komal saya ini. Jadi saya tidak mengundang kalian dan teman-teman untuk menghina agama satu sama lain di sini. Oke ya. Oke. Sepakat ya. Oke, siap. Jadi temanya itu jangan pakai lendir-lendir ya, karena lendir itu saya nggak tahu seperti apa yang kalian Udah paham. nanti Tapi kita agama cabul. Ajaran cabul. tidak ada agama cabul di dunia ini. Ada, saya membuktikan ada. Yakinlah Inyong, sumpah Inyong Ya, membuktikan udah. hari ini. Ya, Ya. langsung dimulai aja. Kok kamu ini nggak berpendidikan yang Unirifa ya? Loh, justru Kamu saya aja mau dia. membuktikan Jadi bahwa saya ada aja. ajaran agama yang cabul. Tapi nanti chaos di akhir. Ih, gimana Udah, sih? saya Baru bantu. saya mau kasih data, ada ajaran agama yang cabul, kok Iya, malah nggak ayo, boleh. Ya, sama saya. Iya. Kita debat aja sudah. Saya akan tunjukin gitu. Minta tolong ada yang bisa pasang timer nggak di bawah teman-teman. Kalau ada yang bisa ketik 1 dong. Oke, silakan teman-teman yang di bawah, silakan naik satu yang bisa membawa timer supaya mereka bisa diskusi. Iya. Nah, saya nggak suka banyak bicara di depan ya. Intinya di Kau debat bicara aja kayak juga, mana. nggak suka banyak bicara di depan, tapi kau monyong juga Iya, dari tadi. saya kan nggak ngomong seperti Anda. Apakah saya ngomong Islam ajaran Ngomong sodomi? seperti Kan- Anda. Loh, Enggak, kau dari tadi saya nggak ngomong mau juga. banyak Kau bicara. masuk aja udah ngomong, kau ganggu si Christian lagi ngomong. Pak dosen aja nggak kau hormati. Saya Karena diangkat kamu satu tiba-tiba dosen. nyerang pribadi saya. Ngapain?
nyerang-nyerang Moderator pribadi. Pribadi, saya- nyerang pribadi. Lo kalau kamu bukan tukang tusbol ngapain kau Bukan. takut? Kan fitnah lagi kan ajaran Islam kan. Lo kalau Udah, kau bukan tukang teman-teman tusbol kenapa kau takut? yang Kau bisa- itu lucu okem, kali. okem. Itu Pak Pendeta. Saya tidak bisa Ya, angkat. kita- Karena ini saya nggak bisa angkat di atas. Orang nggak bisa Udah saya lanjut angkat. lanjut aja kiamat. Apa Alda kau jangan takut. Pasang Hari timer ini aja. aku mau Oh ini nunjukin. ada Pak Ladusing. Oke, sudah ya. Oke, itu ada satu orang ya. Jadi di ini, nggak apa-apa. Oke, sudah. Salam Oke, salam itu ya. Pak. Ya, jadi timer ya, boleh boleh. Oke, terima kasih Pak Labusing. Silakan ya, saya tutup kamera saya ya. Oke, Berapa ini menit ini? Berapa menit ini? Pak Labusing saya jadikan host moderator ya supaya 4 menit aja. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Boleh boleh boleh. Boleh 4 menit Pak. Oke, 4 menit ya. Iya, Oke, boleh, flat boleh. aja sudah. 4 Nah menit. ini hari Pak, nggak usah kabur-kaburan ya. Kita santai Gak saja. usah banyak bicara kau. Katanya kau nggak banyak bicara, tapi kau ngomong juga. Kau laki-laki apa betina kau? Enggak, saya cuma ingetin aja ya sampai mampus. Udah kau ya, laki-laki debat. atau betina? Yuk, Kalau debat. aku wajar banyak bicara. Kau jantan atau betina? Ah, Nggak usah, kali nggak cerita. usah Ayo, bawa-bawa ayo, kamu ayo. perempuan apa. Kalau kamu Udah nggak mau Alda, debat, ya udah. Alda, Jadi, udah siapa duluan lanjut ini? aja Alda. Stop. Gak usah ketakutan gitu Alda sama aku. Ayo. Nggak ada yang ketakutan. Ini Oke, bagaimana gimana, Pak aturan Dosen? mainnya nih? Aturan mainnya. Pembukaan atau langsung? Ya pembukaan gak usah lama-lama 3 menit aja cukup. Oh, 3 menit boleh lah. Pak Labusing belum Ya. ini ya, belum teman kita ya. Nggak bisa Oh saya. ini, saya baru follow ini Pak. Saya baru follow ini. Berarti nggak bisa. Ya, ayo lanjut aja kalau gitu. Ayo silakan. Nggak bisa. 3 nggak menit bisa. ya. Saya lihat dulu kiamat kalau sudah ini ya. Nanti biar kiamat yang ini yang naikkan nanti kalau ini. Aduh. Ini berapa ini ya kiamat? Ini nomor berapa? 3 menit Apa untuk namanya? pembukaan Pak. Ya 3 menit pembukaan, setelah itu 4 menit. Oke. Jadi siapa yang duluan? Terserah. Bilang Kalau aku sih Kiamat kalau Aja kita kiamat mau aja. dulu. Aku lagi nyiapin data ini. Nah, bilang kalau mau buka data minta pause ya, langsung saya pause. Oke, sebentar ya. Saya bukakan. Oke, kita bermain cantik ya. Asik. Ini semoga akunnya nggak kena ban ya. Tolong satu lagi moderator saya naik ke atas dong. Siapa yang moderator saya yang naik ke atas ini? Waduh, saya angkat dulu moderator satu ya. Iya. Ini Terus saya ini nggak bisa. ada suara noise itu siapa ya? Sorry Oh, saya, Bapak saya. Londek. Oke, langsung senyap. Siap. Thank you ya teman-teman ya. Jadi luar biasa nih. Aku berterima kasih juga Pak Ladusing bisa bantu Temar, juga terima kasih juga Pak dosen untuk roomnya ya. Terima kasih juga untuk Riva untuk berani sparring juga. Jadi shalom teman-teman semua, puji Tuhan ya. Hari ini kita bisa berdiskusi, dapat lawan debat ya. Temanya tentang kekudusan dan ini adalah tema yang signifikan sekali karena Alkitab itu menekankan kekudusan dan tidak pernah ada yang namanya pembenaran ya terkait suatu kezinahan sedikit pun itu. Nah, kita lihat ya ayat 1 Petrus 1 ayat 14. Tunggu dulu Bang ya. Mas Titan sudah ini ya? Sudah moderator kan? Enggak, Saya Titan yang satu lagi, ini Titan ini belum. Titan ini belum. Aduh. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, nanti saya naikkan pakai saya apa pakai Titan satu lagi. Nggak apa-apa, silakan. Sebentar ya, akunku ini masih belum Pak. Yang ini belum moderator.
Iya, makanya saya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak usah moderator juga nggak apa-apa. Oke, silakan lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan gini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ini ada di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dan pasal 19 ayat 2. Nah, juga kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ya. Dikatakan gini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang bagaimana? Dikatakan jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Juga kalau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan gini. Ya, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi Alkitab sekali lagi selalu menekankan namanya kekudusan. Nggak ada ceritanya seorang nabi ya atau raja atau imam tiba-tiba dikatakan dikawinkan oleh Tuhan sehingga dia dibenarkan untuk berzina. Itu nggak ada. Ya, maka itu adalah suatu dosa dan jelas harus menjaga kekudusan. Terkadang kita bisa lihat kok begitu ekstrim hukumannya, itu kedaulatan Tuhan. Bagaimana dia dengan kemahatauannya, bagaimana dia memperingati, dan bagaimana kita belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Ketika Daud, dia melakukan dosa dan dia bertobat di dalam Mazmur 21, itu menunjukkan bagaimana dia itu membuat rekonsiliasi, dia bereformasi dengan hidupnya sehingga dia tidak menjadi seperti Daud yang lama. 10 detik. Dia menjadi Daud yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak pribadi-pribadi yang kita bisa belajar dan dia itu tidak sempurna tentunya. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Habis. Bang Titan sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya juga akan menunjukkan beberapa dalil. Bentar. Ya. Bang Titan sudah kan? Bentar, Sudah. ya. Tutup aja kamera host supaya ini supaya Ya, nggak makanya. masalah. Nah, Ya, sudah. Oke, kita lihat dalam bentar. Sabar ya, saya buka data dulu. Bilang kalau minta pause waktu ya. Langsung saya pause. Ya, sabar. Saya lagi buka data mana yang paling bagus ini. Ini dia. Oke, bentar ya. Saya cuma satu data aja deh. Kita lihat ini. Nah, taruh dulu. Oke, ini dia. Oke. Teman-teman, ini adalah situs NU Online ya, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, di mana di situ berkumpul para ulama-ulama, ya. Kita jangankan berbuat zina ya, teman-teman. Jangankan berbuat zina ya. Ini Al-Qur'an sumber primer ya, guys. Nggak usah banyak cerita kita, jelas ya, larangannya ada, ya. Surah Al-Isra ayat 32, jangankan berzina, guys, mendekati zina saja ndak boleh. Dan janganlah kamu mendekati zina. Fix ya. Dan dalam Islam itu ada perbedaan antara zina dengan gak zina. Apa itu? Dihalalkan oleh Allah berarti itu ndak zina, ya. Nah, jadi saya langsung to the point aja, guys. Karena saya singkat padat gak lama-lama. Ada yang bilang tadi tidak ada dalam agama kami nabi dan raja kami yang dilegitimasi berzina. Waduh, nggak baca kitab ini kiamat. Kiamat besok-besok baca kitab. 1 Raja-Raja pasal 15 nomor 5. Apa kata Tuhan memuji nabi yang cabul ya? Pembukaan agama masing-masing dulu. Ini kan Oh ya nggak udah, kalau gitu saya berdebat, kan? simpel aja, nggak banyak cerita kayak kamu nih. Nabi saya, jangan kami Saya ajaran Islam itu baru- dua latak rabazina. Jelas Oke, banget ya. dilanjutkan lagi. Oke.
Tapi saya langsung tanggapin aja. Kenapa, kan waktunya masih panjang saya ini. Ini ya kiamat dusta ya. Daud itu dipuji Tuhan loh, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Jelaskan Tuhan. akidah Islam. Udah. akidah Kenapa kok Islam. kita diskusi kok takut gini sih? Pertama itu Kok menjelaskan malu iman sih kiamat? masing-masing, baru Nggak, saya cuma setelah ngasih itu nggak tahu kok belajar Daud itu tertib dipuji Tuhan loh. Saya ngasih tahu Belajar Daud itu dipuji tertib, Tuhan Rifa. loh. Belajar tertib Loh. kamu memalukan loh. Loh, Nggak ngerti kok aturan memalukan? debat kamu. Saya itu lagi Ya, bantah jelaskan. penyesat yang bilang nggak ada Ya raja udah, yang dilegitimasi jelaskan akidah berzina. Islam. Saya cuma Ini membuka laporannya. kebodohan dan kebohongan seseorang di sini yang bilang Kamu nggak itu ada di ngerti, agama kami hidup raja-raja orang itu awal. dilegitimasi berzina. Kamu Loh, ini kayak anak Daud baru pezina aja. itu loh. Daud pezina Kamu itu kayak dipuji anak baru Tuhan aja. loh. Awal itu kamu Kok jelaskan saya dulu takut? imanmu. Ini ya. simple. Tadi saya juga Islam jelaskan itu ilmu wala saya. takrabu zina. Dan nggak Jangan bawa- Oke, mendekati saya tengahin, zina. saya tengahin. Unirifa gini Unirifa. Jadi kiamat Kenapa tadi dia menjelaskan agamanya dulu. Jangan singgung dulu seberang. Unirifa juga jelaskan dulu tentang agamamu. Baru baru. Iya, saya ini Nyebrang, kan silakan. sebentar udah selesai. Waktu saya kan masih banyak. Kalau saya pakai buat itu kenapa emang? Kan dia berbohong. Dia bilang Tuhan yang nggak legitimasi perzinahan. Lo Nanti Bu Nirifa, kalau sudah selesai nanti presentasikan ya keyakinan. udah, kiamat aja langsung. Saya saya udah selesai itu. Kamu memang cuma sependek itu ajaran Islam ya. Udah, nanti saya tunjukin ajaranmu nanti. Saya Yaudah. tunjukin ajaran agamamu. Kalau Saya memang, buka, kalau memang saya mau kan sependek itu pembukaannya tentang saya agama akan Islam, bongkar sudah. ajaran agama. Teman-teman, Iya, ini iya. yang saya katakan. Saya di mute ini. Ini Iya, yang- nanti saya Jadi Kasih waktu saya, woi. Tunggu Ini- dulu. Gini teman-teman, ini yang saya katakan kepada teman-teman bahwa Islam ini tidak bisa berdiskusi. Maka Aduh, Sebabnya bukan saya nggak bisa tidak diskusi. saya tidak mempertanyakan iman mereka karena nggak penting juga dipertanyakan iman mereka. Maka hanya saya Aduh, kalian kok malah kejam-kejam Jadi, gimana kan sih? kita Saya perempuan sendiri loh. Nah, ini Kalian kok malah. konsisten aja. Kan aturan awal tadi suruh membahas tentang agama masing-masing Loh, dulu di saya kan awal. udah bilang, Tuhan saya tuh jelas Kalau- wala takrabu kalau kamu udah zina. merasa jelas, udah begitu doang ya sudah. Ya Berarti udahlah, kamu giliran bohong, saya. masa dibiarkan? Masa katanya nggak dilegitimasi zina? Daud dipuji Kalau Tuhan kamu loh nggak perzina terima itu itu loh. nanti pas putaran selanjutnya silakan kamu paparkan. Ya udah, gitu. matikan waktu, ganti kamu kok Belajar cara gampang debat, banget kok cara malah. debat yang baik, Kenapa yang kok malah? akademis, gitu loh. Saya tahu kamu memang nggak sekolah, tapi Udah, punya saya cara tahu gitu kamu ya. itu juga Gitu, nggak yang baik. lulus ya, nggak usah kayak gitu. Kenapa Oke, kamu ini? moderator lain jangan Ya, dulu udah. mute Ya, biar Anda saya nggak yang mute. berpendidikan. Tolong moderator lain jangan dulu Ya, mute. yang berpendidikan Ya. itu orang yang bawa Biar data saya dulu hoax yang gitu. moderator di Saya sini. sumber primer loh, saya bawa Oke, daya di kitab Uniripa suci loh. udah selesai ya. Tunggu, Uniripa udah selesai ya. Udah, kita langsung Oke, aja. silakan Di diam. reset ini. Sekarang Di reset. Intinya ada yang berdusta ya, yang bilang rajanya tidak dilegitimasi Oh, ya udah, berzina, nanti padahal Udah, rajanya diam. dipuji sama Narasikan Tuhan. itu. Ya silakan. Ya. Nanti saya tunggu narasi itu ya. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke. Siap-siap ya. Ditahan nafasnya, jangan sampai ini ya. Sebentar ya, sebentar saya siap. Saya buka satu ayat ini. Tutup. Kalau waktu minta di pause bilang ya. Siap, Pak Ladu. Terima kasih sekali. Oke. Oke, Rifa. Yang pertama ya. Saya bukakan di dalam kitab suci Anda nih. At-Taubah 9 ayat 49. Ini penting sekali. Semua umat Islam tahu tentang ajaran Islam ya. Tafsir At-Tabari. Jilid 12 ini tafsir tertua dan ini tafsir klasik ya. Mufasir ini teman-teman levelnya. Jadi kalimatnya gini, di antara mereka ada orang yang berkata, bentar boleh di pause dulu. Ini kok saya belum kasih kursor, bentar. Oke, lanjut ya. Berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Ini At-Taubah 49. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa buktikan sendiri. Ternyata di sini ada seorang yang dikatakan munafik, padahal dia takut berdosa. Muhammad ngajak apa?
Dia ngomong gini, janganlah engkau uji diriku, ini kepada Muhammad nih, dengan fitnah melihat wanita-wanita Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka, karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap wanita sehingga aku keluar dan berdosa karenanya. Kita lihat ya di sini. Jadi penafsiran ini didukung oleh banyak sekali riwayat ya, dari atas ini dijelaskan oleh banyak riwayat ya. Ini saya tunjukkan salah satunya. Muhammad bersabda, ikutlah perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Al-Jad, ya orang yang dibilang munafik yang takut dosa gara-gara Muhammad itu berkata, izinkanlah kami untuk tidak ikut dan janganlah engkau jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Ya, ini jawabannya dia. Pertanyaan saya sama Rifa, tolong Rifa jelaskan saya kenapa Nabi Anda Muhammad itu melakukan hal secabul ini, membuat orang harus terjerumus ke dalam dosa, karena surah 4 ayat 24 ketika tujuannya mentawan itu maka ada pemerkosaan atau menggauli wanita-wanita secara paksa. Mereka nggak mau tapi digauli paksa. Itu namanya pemerkosaan. Ya, tolong jelaskan saya. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini terkait surah Al-Baqarah ayat 223. Ya, ini syarah hadis ya, dikutip di dalam hadis juga. Ini kitabnya Fathul Bari jilid 22 ya. Jadi halaman 125 di sini ayatnya saya tanya gini, asbabun nuzul Al-Baqarah 223 itu tentang apa? Karena kuncinya di situ, karena Umar itu nyodomi istrinya, lalu para sahabat itu menegur dia gitu. Jadi ini ada Muhammad, ada para sahabat, di situ juga pelakunya si Umar itu melakukan itu. Nah, yang saya tanya asbabun nuzulnya apa? Krifa. Karena kamu bertanggung jawab untuk membantah dalil Islam sendiri, bahwa ini adalah perkara masyhur, ini perkara klasik ya. Saya bisa tunjukkan jurnal-jurnal dan saya menguasai betul tentang tema ini. Ternyata teman-teman dikatakan gini, sesungguhnya turun kepada Muhammad, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur. Ya, dan apakah ini sohi? Sanatnya sohi lagi masyur. Ini riwayat Ibnu Umar. Jadi tolong Rifa jelaskan saya asbabun nuzulnya tentang itu. Dan pertanyaan yang simpel yang ketiga, ini tentang menggauli binatang Rifa di dalam ajaran Islam ya. Di dalam Tirmizi 1375, itu saya paham betul konteksnya seperti apa. Tolong jelaskan saya. Kenapa di sini dikatakan barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya, dan hadis ini lebih sahih daripada hadis pertama dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Jadi menggauli binatang nggak ada hukumnya, tetapi keluar agama di dalam hadis 3991 itu hukumannya mati. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Menggauli binatang nggak ada hukumnya, tetapi murtad mati hukumnya. Silakan. Oke, udah ya. Oke, sebelum Oke, kita saya lanjut lagi. Rifa, Ya, saya tolong langsung tap layar tanggapi, ya, bentar. yang di bawah ya. Ya. Oke, Tap oke, layar oke. yang di bawah. Oke, teman-teman, bukakan saya cam saya, silakan. Bila Saya tahu waktunya mau harus di pause bentar. Rifa. Oke. Pertama saya mau membantah dulu yang tadi ya. Kita buka teman-teman, kita buktikan ajaran siapa yang cabul. Karena kalian tahu ya, diksi-diksi yang dibawa kiamat itu biasanya ada di footnote jawabannya dan ada di penjelasan para ulama. Sabar, kita lihat ini dulu. Satu. Tadi kata kiamat, Tuhan kami tidak melegitimasi pencabulan. Ya, kita akan buka di sini. Oke. Sebelum saya jawab ya. Jadi teman-teman lihat di sini. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Ini saya bukan sumber ini ya teman-teman ya. Tidak mengambil dari tafsir, tapi mengambil dari sumber primer langsung ayat kitab sucinya. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini Tuhan keji lagi, menjijikkan, memberikan perempuan bini orang, diambil, diceraikan bini orang, diberikan kepada Daud. Bahkan kata Tuhan ini, aku berikan istri-istrimu ke dalam pangkuanmu. Kata dia apa tadi? Tuhannya tidak melegitimasi raja atau nabi bercabul. Ini Tuhannya sendiri yang kasih loh.
telah kuberikan kepadamu istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, kata Tuhan si kiamat Tritunggal Yesus itu mengatakan, ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ya, jadi Tuhan cabul ini Tuhan yang memberikan bini orang diceraikan, diberikan kepada Daud, nabinya, rajanya. Loh, Tuhannya yang beri kok. Dinikahi tidak? Tidak dinikahi, teman-teman. Dari mana saya tahu tidak dinikahi? Kalian lihat dalam ayat 11-nya, ketika si Daud masih kurang mengambil, mengintip bini orang dan tidak dibunuh oleh Tuhan, yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Coba kalian lihat di ayat ini. Ini bukti kalau Tuhan mereka melegitimasi pergundikan ya, perjinahan ya, tidak dinikahi ya, sebagaimana dulu dia bilang Zainab tidak menikah padahal dinikahi oleh Allah. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah tidak berdosa. Kalian lihat tahu tidak? Ini di mana? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Benar nggak istri-istri? Kalian lihat ayat korelasi ini ya, maka kita akan bertemu ke ayat korelasinya. Bukan istri, teman-teman. Dia terpenuhi nubuatannya, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Hebat Tuhan cabul ini. Tuhan yang memberikan bini orang kepada Daud ternyata tidak dinikahi. Kenapa? Setelah itu Tuhan kasih lagi kepada anaknya Daud, dipakai rame-rame sama Daud di depan orang, di depan mata orang Israel. Ternyata itu cuman gundik doang. Ini Tuhan macam apa ini? Memberikan gundik kepada Daud. Kalian tahu nggak arti gundik? Gundik ini tuh berzina, guys. Ini tidak dinikahi. Tidak ada Tuhan menikahi. Perempuan diambil gitu aja, diberikan kepada Daud. Bahkan kalau kata Daud, itulah kenapa saya bilang, mungkin karena Daud ini calon nenek moyangnya Tuhan. Nah, belum lagi Yehuda dengan Tamar. Yehuda dengan Tamar itu sikidi papap, obah-obah on the sky, tidak dibunuh Tuhan. Padahal di dalam kitab Imamat, orang yang berzina itulah yang harus mati. Nah, jadi teman-teman, saya membantah pernyataan ada seorang yang mengatakan raja dan nabi kami tidak diizinkan bersundal. Di mana Daud pernah dibunuh? Tidak, yang dibunuh siapa? Anak hasil jinanya, seperti yang Christian katakan tadi. Tuhan mereka ini Tuhan yang keji, teman-teman. Yang berdosa bapaknya, yang dibunuh anaknya. Padahal anaknya dari mana tahu kalau dia bakalan lahir dari hasil berzina gitu loh. Dibunuh anaknya, bukan Daudnya yang dibunuh. Daud ini bakalan calon dari nenek moyang Tuhan, makanya tidak dibunuh. Jadi teman-teman, yang mengatakan bahwa nabinya tidak bersundal itu dusta besar. Bahkan Hosea pun disuruh bersundal, menikahi perempuan sundal, menghasilkan anak-anak sundal. Tuhannya kiamat itu, nabinya kiamat. Gini. Begitu. Diskusinya biar enak. Tadi Rifa nggak menjawab pertanyaan kiamat. Oh belum, saya membantah dulu. Pertanyaan dia. Ya kamu nggak menjawab. Jadi gini, saya gini Titan, saya ini kan sering melihat penipuan kiamat. Saya mau melihat data-data dia karena dia bukan yang dibawa dia bukan Al-Qur'an. Saya potong leher. Saya ini loh, kemarin kamu bawa bagus diskusinya, biar bagus Saya diskusinya. lihat data kamu. Saya mau lihat data kamu. Data kamu tuh buka, lihat, kita lihat. Saya juga mau lihat gini loh. Pertama, dengar dulu, saya ini kan dari Bible. Gini loh. Saya ini perlu loh, bentar dulu. Sebentar, kalian jangan takut. Saya akan jawab. Sabar. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya, silakan. Kalau Rifa tidak menjawab, berarti ini kan dia membenarkan datanya kiamat. Bentar dulu, loh. Ladusin kau mau ikut silakan. Gini loh. Ya udah pas sekarang kau jawab itu Tuhan kau kenapa ngambil bini orang? Dengar dulu, woi. Kalian ini Kristen kok nggak punya adab sih. Kalian nggak diajarin memang menikah. Kiamat mamamu nikah sama bapakmu nggak? Pengajarannya gimana dari Yesus? Ada nggak pengajaran pernikahan Maria dengan Santo Yosef gimana cara nikahnya? Gini loh, sebentar. Ini ayat adalah ayat kitab. Biar dijawab kiamat. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Kamu sudah habis waktumu, Belum, saya mau ngasih tahu dulu kenapa saya nggak jawab. Diam dulu, Titan. Kau kalau mau ikut, kalian berempat nggak apa-apa ikut saya sendiri. Dengar teman-teman ya, teman-teman Muslim dengar. Saya ini datanya dari kitab mereka, tidak perlu dicari lagi, tidak perlu diselidiki lagi. Ini kitab yang betul. Sementara sabar. Iya, Rifa biar dijawab kiamat. Kamu sudah selesai kamu waktumu. Saya lagi ngomong sama kiamat. Yang ikut yang ikut diskusi siapa? Kiamat atau kau? Iya, kamu Iya, bentar dulu. Dengar dulu.
punya teman-teman. Alkitab, kamu main tafsir Teman-teman sendiri. gini ya, saya ini pakai kitab suci mereka. Si Kiamat bawa tafsir yang sudah ditanda-tandai. Ingat ya kemarin ketika dia menuduh Nabi Muhammad melirik-lirik, ternyata di footnote-nya dijelaskan para ulama itu tidak bisa diterima. Dia menghilangkan footnote. Maka bentar dulu, bentar dulu. Sebentar dulu. Jangan dulu yang kemarin-kemarin, data yang Rifa. kau bawa itu, Tolong data diskusi dengan dulu. baik, Rifa. Udah Titan, kalau udah kau jawab Titan, kenapa Tuhan mengambil bini orang? Udah. Gampang dijawab, Tuhan nanti kok kiamat. memberikan Kalian diskusi gundik sama- ini. Woi. Saya ini lagi menjawab kiamat, Titan. Kau nggak usah ikut dulu. Nah, jadi menjawab. jadi Sekarang giliran saya sebentar nih, dulu. Ini kenapa sih pada giliran saya kejang-kejang nih, semua? Bang. Kalian jantan loh. Mohon diam dulu Ibu Nifa. Saya ini lagi menjawab. Tunggu bentar. Teman-teman dengar ya. Dengar teman-teman ya. Uni Rifa, diam dulu. Jadi begini teman-teman, apa yang saya bilang itu, biarkanlah mereka bertanya iman kekristenan aja, tidak perlu dipertanyakan iman mereka karena mereka nggak bisa. Nggak masalah Christian. Saya ini kan pelajar. Saya mahasiswi. Anda dosen. Anda dosen kan? Saya tanya sama Anda dosen bukan? Anda dosen bukan? Saya tanya, ketika ada orang yang memberikan literatur kepada Anda terima gitu saja literaturnya? Dijawab. Anda dosen bukan? Sebentar, Anda dosen bukan? Anda, loh, nggak bisa. Bentar dulu dong.